Halo. Tanya ibu, nanti ikut enggak? Bukan ibu telepon, suruh nanya. Sudah siap untuk kuliah siang ini? Sudah siap, Ibu. Sudah siap, Ibu.
Baik, mohon maaf ya sedikit terlambat ini tadi karena ada jadwal KRS sehingga harus sinkronisasi beberapa hal ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan Anda sehat selalu. Hari ini untuk pertemuan 2 penyampaian materi kuliahnya saya sampaikan melalui daring ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi pemahaman Anda terhadap materi yang harus saya sampaikan ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya seperti Anda bisa review kembali, diingat kembali bahwa kita sudah mendiskusikan tentang sentral dogma biologi ya. Sentral dogma biologi merupakan aliran informasi yang disampaikan dari induk kepada keturunannya itu disimpan dalam DNA yang kemudian DNA itu ditranskripsikan menjadi RNA. RNA ini membawa informasi yang berasal dari DNA. Nah, RNA ini kemudian untuk berfungsi harus diubah dulu menjadi protein. Perubahan RNA menjadi protein itu yang kita sebut dengan translasi. Ya, kemudian kemarin pada pertemuan sebelumnya Anda juga telah mempelajari beberapa organela dalam sel seperti nukleus, mitokondria, ribosom, badan Golgi dan sebagainya ya. Hari ini kita akan fokuskan bahasan pada DNA dan RNA. Untuk presensinya nanti bisa dibantu oleh PJMK ya. Anda melakukan presensi nanti ke PJMK-nya masing-masing. Nah, sebelum ditemukan adanya molekul DNA, para ahli itu sebetulnya sudah memiliki pengetahuan bahwa informasi yang disimpan oleh induknya itu disampaikan kepada keturunannya. Kenapa demikian? Karena memang terlihat ada perbedaan. Ya, misalkan dari orang tua kepada anaknya itu memiliki ciri-ciri fisik yang sama. Oh, kalau begitu ada sesuatu nih yang membawa informasi ini dari induk kepada keturunannya. Tetapi pada awal perkembangan ilmu pengetahuan terkait materi genetik ini, molekul DNA ini belum ditemukan. Para ahli hanya meyakini bahwa ada sesuatu nih yang membawa informasi dari induk kepada keturunannya dengan 3 sifat utama. Yang pertama, molekul ini harus mengandung informasi. Informasinya terkait dengan fisik, strukturnya, fungsinya, semuanya ada di dalam informasi tersebut. Kemudian materi, yang kedua, materi yang membawa informasi ini haruslah sesuatu yang bisa memperbanyak dirinya sendiri. Memiliki kemampuan untuk menggandakan diri, membentuk salinan yang sama persis dengan induknya. Ya, kemudian yang ketiga, karakteristik dari materi genetis ini adalah dia bisa mengalami perubahan, baik muncul sebagai variasi, kemudian muncul sebagai adaptasi ataupun evolusi. Ya, variasi itu adalah adanya perbedaan pada karakter fenotip antar individu dalam satu spesies yang sama. Kalau adaptasi itu perubahan yang terjadi untuk menyesuaikan dengan lingkungan, sementara evolusi adalah perubahan tetap, tetapi memerlukan waktu yang sangat lama. Nah, beberapa peneliti yang meneliti tentang materi genetik ini diantaranya ada Friedrich Miescher ya. Ini menemukan nuklein dari isolasi sel darah putih dari manusia, di mana dia meyakini bahwa nuklein ini atau materi inti ini mengandung atom seperti CHONP ya, karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan fosfor. Kemudian penelitiannya berkembang pada awal abad 19, di mana di situ ada struktur yang ditemukan di dalam nuklein ini ya. Nuklein ini kan tadi merupakan struktur inti sel. Ternyata di dalam nuklein ini terdapat kromosom. Nah, pada waktu itu diyakini bahwa semua informasi kehidupan disimpan dalam kromosom. Kemudian masih di awal abad 19 ada peneliti lain yang menggunakan eksperimen dengan menggunakan bakteri Streptococcus pneumonia yang diinjeksikan pada tikus untuk melihat
melihat apakah kemudian setelah diinjeksi dengan Streptococcus pneumonia ini ada perubahan sifat ya, ada materi yang ditemukan pada tikus tetapi tidak berasal dari tikus asalnya tetapi berasal dari bakteri. Kemudian penelitian sebelumnya masih dilanjutkan pada abad ke-19 di mana di sini sudah ditemukan DNA, ya sudah ditemukan DNA dan diyakini bahwa DNA ini merupakan pembawa informasi genetis. Kemudian pada akhir abad 19 di sini sudah mulai penelitian dilakukan dengan menggunakan virus dan bakteri untuk membuktikan bahwa DNA ini betul-betul adalah pembawa informasi genetis. Jadi kalau bisa disimpulkan perjalanan penemuan materi genetik ini sebenarnya sudah ada dasarnya di mana dasar awalnya dulu adalah para penelitian meyakini ada sesuatu yang membawa informasi, tetapi sesuatu ini belum dipahami. Kemudian dilanjutkan penelitian yang membuktikan adanya nuklei atau nukleus inti sel, ya. Kemudian penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa di dalam inti sel ini ada kromosom. Pada awalnya diduga bahwa kromosom ini merupakan materi yang meneruskan sifat. Tetapi setelah diulik lebih jauh lagi, dikaji lebih jauh lagi, kromosom ini hanya merupakan lokasi dari DNA. Ya, sehingga diyakini berarti mungkin DNA inilah yang membawa informasi. Tetapi belum dapat dibuktikan dengan tepat benar DNA ini yang membawa informasi genetis. Nah, untuk DNA dan RNA ini sebenarnya secara struktur hampir mirip ya, di mana keduanya ini merupakan polimer, yaitu suatu molekul yang ukurannya besar, terdiri atas monomer-monomer kecil yang kita sebut dengan monomer, ya sebutannya adalah nukleotida. Satu monomer dari DNA dan RNA itu kita sebut dengan nukleotida. Nah, nukleotida yang kehilangan fosfatnya kita sebut dengan nukleosida. Satu molekul monomer dari DNA ini terdiri atas 3 bahan utama, ada gulanya itu berupa pentosa, kemudian ada basa nitrogen, dan juga ada fosfat. Anda remind kembali bahwa DNA ini merupakan kepanjangan dari deoksiribonucleic acid, sementara RNA ini adalah ribonucleic acid. Yang deoksi dan ribonukleid ini mengacu pada struktur gula. Kenapa namanya kemudian berbeda? Karena yang ada pada DNA disebut deoksi, artinya dia kehilangan satu atom oksigen. Jadi sama, untuk penyusun gulanya sama-sama gugus ribosa, kemudian fosfatnya juga sama, basa nitrogennya yang membedakan hanya satu, di mana DNA punya timin, sementara RNA memiliki urasil. Nah, ini kalau Anda mau melihat kembali mengenai satu struktur nukleotida. Tadi saya sebutkan bahwa DNA dan RNA merupakan polimer. Polimer yang terdiri atas banyak monomer. Satu monomer dari DNA dan RNA ini kita sebut dengan nukleotida. Satu nukleotida punya 3 gugus utama, ya ada gula fosfat, ada gugus fosfat, ada gula ribosa, dan ada basa nitrogen. Di sini Anda bisa lihat bentuknya seperti ini. Silahkan diamati dulu. Ya, ini sementara yang bagian sini ini menunjukkan ada gambaran atom-atomnya. Ya, jadi kalau dilihat untuk penomorannya kan biasanya kita ada penomoran untuk molekul siklik gula, di mana yang di sini disebut karbon nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, jadi basa nitrogen terikat pada atom karbon nomor 1, sementara gugus fosfat terikat pada nomor 5. Ini merupakan 2 jenis gula yang terdapat pada ribosa, itu pada RNA, dan deoksiribosa ini terdapat pada DNA. Anda fokus lihat di sini, di nomor 2. Nah, di nomor 2 ini pada DNA, yang ini punyanya DNA, yang ini punyanya RNA.
Ya, keduanya sebetulnya sama, hanya berbeda di nomor 2 saja, di mana pada molekul DNA dia kehilangan satu atom oksigen, sehingga gugus hidroksil di sini berubah menjadi hidrogen saja. Hanya ini yang membedakan struktur gula antara DNA dan RNA. Nah, kemudian untuk basa nitrogennya, terdapat dua jenis basa nitrogen yang terdapat pada DNA, yaitu basa purin dan basa pirimidin. Basa pirimidin terdiri atas timin dan juga sitosin, sementara purin terdiri atas adenin. Maka perbedaan antara pirimidin dan purin adalah pada struktur sikliknya. Di mana pada pirimidin struktur sikliknya itu hanya ada satu struktur saja, sementara pada purin ini ada dua. Nah, kemudian di dalam molekul DNA kita selalu terjadi pasangan basa karena DNA merupakan double helix. Double-nya itu saling terikat. Terikatnya pada pasangan basanya. Pasangan untuk DNA itu selalu pirimidin dengan purin. Dan sitosin akan berpasangan dengan guanin. Berikut adalah Rosalind Franklin dan Maurice Wilkins. Ini adalah dua penemu yang paling helix yang kita yakini saat ini tuh bentuknya seperti ini jika dilihat dari difraksi sinar X. Ya, cuman seperti ini. Tapi kemudian bisa dibayangkan bahwa sebetulnya itu spiral yang dilihat dari atas. Jadi kalau dilihat dengan seksama, maka putaran DNA itu selalu memiliki jarak yang sama di antara setiap tempatnya. Makanya bentuknya gini. Ini kan ada molekul yang sebetulnya muter-muter gitu ya, double helix. Nah, ini adalah perbedaan, gambar ini mengilustrasikan perbedaan antara RNA dan juga DNA. RNA merupakan single helix, single itu kan satu, Anda bisa lihat di sini. Sementara DNA ini double helix, dua. Ini ada dua untai. Pada beberapa kasus, RNA ini bisa membentuk struktur yang mirip dengan double helix. Dia mirip double helix karena dia berikatan dengan dirinya sendiri. Beda dengan DNA ya, karena DNA ada dua untai, kalau RNA hanya satu untai. Kemudian Anda juga bisa melihat dari ilustrasi gambar ini, jika basa nitrogen itu ada di bagian dalam dari struktur helix. Nih, hijau ini adalah struktur backbone. Struktur backbone ini terdiri atas gula dan gugus fosfat. Ya, nah, kenapa bentuknya begini dan basa nitrogennya harus ditaruh di bagian dalam? Karena basa nitrogen ini adalah bagian yang menyimpan informasi. Kalau letaknya dibalik, secara alami dibalik, misalkan basa nitrogennya ada di bagian luar, otomatis basa nitrogen itu akan lebih rentan terhadap terjadinya kerusakan atau perubahan pada DNA. Ya, perubahan ini bisa terjadi karena adanya mutasi sinar matahari atau penyebab yang lain. Oleh karena itu, basa nitrogen terletak di bagian double helix sebenarnya juga memberikan perlindungan agar basa nitrogen yang terdapat dalam DNA ini tidak mengalami kerusakan. Kalau dia ada di bagian luar, dia akan rentan mengalami kerusakan. Dan kerusakan pada DNA ini bisa berkembang menjadi suatu penyakit. Dari gambar ini juga Anda bisa lihat perbedaannya selain pada single atau double helix, Anda bisa juga melihat dari basa nitrogennya, di mana ada timin dan ada urasil, ya. Kemudian juga Anda bisa ingat kembali perbedaan keduanya pada molekul gula yang berbeda, ya, dan juga yang membedakan adalah fungsinya. Sebentar ya.
Oke, saya lanjutkan ya. Jadi itu adalah beberapa perbedaan antara DNA dan RNA. Nah, DNA seperti disebutkan tadi adalah suatu materi yang punya sifat khusus, yaitu memiliki kemampuan untuk mereplikasi atau menghasilkan kopi dari dirinya sendiri, menghasilkan DNA baru. Ya, replikasi materi genetis ini perlu kita pelajari karena dapat diperbanyak dan dapat diwariskan dari sel induk kepada sel keturunannya ya. Contohnya saja pada sel kuku Anda atau sel rambut. Itu kan kalau misalkan Anda lihat kuku Anda, pangkal kuku itu adalah sel-sel baru yang terbentuk. Ya toh. Nah, sel baru itu akan menggantikan fungsi sel yang lama sehingga dia perlu memiliki sifat yang sama persis dan dia harus bisa memperbanyak diri. Nah, di situ sebelum terbentuk sel kuku baru, maka sel harus menghasilkan terlebih dahulu DNA-nya untuk mengganda. Ya. Nah, untuk proses penggandaan atau replikasi DNA, ini para ahli mengusulkan ada 3 metode yang bisa terjadi, yang kemungkinan terjadi. Jadi pada awal abad 19, para ahli mulai melakukan pendugaan-pendugaan bagaimana kok molekul DNA-nya bisa direplikasi. Tetapi pada masa itu, pada awal abad ke-19, belum ada tools penelitian yang mumpuni yang bisa menunjukkan sebenarnya kalau yang terjadi di dalam sel itu seperti apa. Sehingga karena banyaknya usulan mengenai bagaimana mekanisme replikasi DNA terjadi, para ahli mengusulkan ada 3 model utama untuk replikasi DNA. Ada konservatif model, ada semi konservatif, dan juga ada dispersif. Jadi para ahli itu seperti mempostulatkan teori bagaimana ya kira-kira DNA itu diperbanyak. Nah, untuk model semi konservatif ini bisa Anda lihat dari ilustrasi gambarnya di sini ya. Yang warnanya biru tua ini adalah untai induk yang berasal dari sel asal. Dari sel asal ini kemudian selnya melakukan replikasi di mana dia akan menghasilkan sel anakan baru. Ini ya. Jadi ini cetakannya yang warna biru. Kemudian biru muda ini adalah hasil cetakannya. Pada pendekatan metode konservatif dinyatakan bahwa DNA ini 100% yang lama akan ada di induknya dan DNA yang baru 100% ada pada keturunannya. Jadi tidak dibagi tetapi hanya dibawa oleh salah satu antara induk atau keturunannya. Itu adalah pendekatan untuk model konservatif. Kemudian ini untuk semi konservatif ini Anda bisa lihat di sini ya. Ini warna biru. Semi konservatif ini warnanya biru, yang biru ini adalah
Oke, kita lanjutkan ya. Oke, tadi kalau untuk yang model semi konservatif ini bisa Anda lihat di atas ya, yang warna biru. Nah, ini gambar ini coba perhatikan kursor saya. Yang warna biru ini adalah materi genetik dari induknya. Yang warna merah ini adalah materi genetik cetakannya yang baru. Yang biru yang lama, yang pink yang baru. Jadi kalau menurut metode semi konservatif, ketika terjadi replikasi DNA, maka setengah dari DNA induk akan tetap tinggal, sementara setengahnya akan dibawa ke DNA anaknya. Gitu ya. Anda bisa lihat di sini, ini yang semi konservatif, ini yang konservatif. Kalau konservatif kan ini DNA induknya. DNA induk tetap ada di dalam induk yang kemudian dilakukan proses copy DNA atau replikasi, diturunkan kepada anaknya, dan keseluruhan DNA pada anak adalah hasil DNA baru. Sementara pendekatan yang ketiga dengan metode dispersif model ini terjadi seperti pemotongan DNA ya. Kemudian bagian yang tidak diterima dilakukan copy. Jadi seperti tersebar begini. Ini Anda bisa lihat ya. Ini adalah metode semi konservatif, konservatif dan juga dispersif. Untuk membuktikan mana metode yang paling sesuai dengan apa yang terjadi, Messenson and Stahl kemudian melakukan percobaan pada abad ke-19 dengan menggunakan E. coli. E. coli ini merupakan salah satu bakteri yang aman ya, masuk klasifikasi GRAS atau Generally Recognized as Safe, dan bakteri ini merupakan bakteri yang termasuk bakteri yang paling cepat tumbuh, karena bakteri ini bisa memperbanyak dirinya atau bereplikasi setiap 20 menit sekali. Nah, pada percobaan yang dilakukan oleh Messenson and Stahl ini, kan E. coli-nya secara otomatis setiap 20 menit akan memperbanyak dirinya. Nah, ilmuwan kemudian menambahkan media pertumbuhannya, ditambahkan radioisotopnya. Ya, nitrogennya diberikan radioisotop sehingga nanti bisa diamati radioisotop yang masuk ke dalam bakteri karena ada proses pembentukan DNA baru itu seperti apa ya. Kalau kita mengikuti model konservatif, maka DNA yang bisa memancarkan radioaktif hanya dimiliki oleh anak, ya kan? Karena DNA induk kan sudah terbentuk, sehingga dia tidak akan mengambil nukleotida nitrogen yang ada radioisotopnya. Kalau proses perbanyakan ini merupakan model yang tereliminasi paling awal karena ternyata dibuktikan bahwa DNA itu akan menjadi cetakan untuk DNA barunya. Sehingga kalau mengikuti model dispersif, ketika ada bagian-bagian DNA yang dipotong dan dihilangkan, maka bagian yang hilang itu beserta dengan pasangan double helixnya juga akan hilang dan tidak bisa diperbanyak. Model ini gugur paling awal karena justru dengan metode ini bisa hilang beberapa gen dan urutan DNA. Sehingga yang paling mendekati kebenaran adalah model semi konservatif dan konservatif. Nah, Anda bisa lihat di sini ya. Jadi ada sel bakterinya, E. coli-nya. E. coli-nya sebenarnya sudah tumbuh, kemudian ditumbuhkan dalam media pertumbuhan yang mengandung nitrogen. Nitrogennya merupakan unsur radioisotop, jadi nitrogen aktif. Ya, nah nitrogen ini penting untuk membentuk nukleotida. Jadi pada proses pembuatan atau replikasi DNA, maka nitrogen yang mengandung radioisotop ini akan masuk ke dalam molekul DNA. Dan setelah dilakukan observasi, diketahui bahwa baik induk dan anaknya itu membawa unsur radioaktif. Kalau misalkan mengikuti model konservatif, maka induk tidak akan memancarkan radioaktif. Tetapi dari penelitian Messenson ini dapat dibuktikan bahwa induknya yang punya DNA di awal itu dia juga memancarkan radioaktif.
Kan berarti artinya adalah DNA itu akan dibagi sama. DNA yang lama akan diberikan kepada induk tetap dan separuhnya diberikan ke anak, dan induknya akan mengandung 50% DNA yang baru. Sehingga model replikasi DNA yang mendekati kebenaran adalah model semi konservatif. Nah, ini adalah proses terjadinya perbanyakan DNA. Kalau Anda lihat di sini, ini merupakan bentuk double helix. Ada huruf-hurufnya A, T, C, G, T, A, dan seterusnya. Ini merupakan basa nitrogen. Untuk mengawali terjadinya replikasi DNA, maka DNA yang double helix ini tentunya tidak bisa dibaca kalau tidak dibuka dahulu. Oleh karena itu, struktur double helixnya ini harus dibuka dulu, dibuka seperti ini, sehingga bagian basa nitrogennya nanti bisa dibuat kopinya. Nah, kopi ini dengan menggunakan template yang berasal dari DNA lama atau DNA induknya. Nah, berikut adalah tahapan dari replikasi DNA. Ini merupakan kromosom. Ya. Kromosom ini merupakan tempat untuk menyimpan DNA. Keseluruhannya ini adalah informasi itu kita sebut dengan gen. Tidak semua bagian dari DNA mengandung informasi, karena banyak bagian dari DNA itu yang tidak membawa fungsi untuk melindungi gen, agar kalau misalkan terjadi mutasi, tidak selalu akan terjadi pada area coding atau area genetiknya. Nah, kromosom manusia memiliki 23 pasang kromosom dengan 1 kromosom sel kelamin. Kromosom ini disimpan di dalam inti sel. Ya, kemarin sudah saya jelaskan inti sel atau nukleus. Inti sel berisi materi genetik. Materi genetik yang terdapat dalam inti sel adalah DNA. DNA di dalam inti sel disimpan pada struktur yang disebut kromosom. Nah, bisa Anda lihat pada gambar ini yang warna-warni, masing-masing warnanya ini adalah menggambarkan basa nitrogen yang berbeda. Untuk bagian yang warnanya biru terang, ini adalah backbone ya. Backbone ini terdiri atas fosfat dan gula ribosa. Sementara bagian dalamnya adalah basa nitrogen, merahnya ini adenin, kuningnya timin, hijaunya sitosin, dan warna birunya ini guanin ya. Anda bisa lihat di sini bahwa yang biru selalu pasangannya hijau, yang kuning selalu pasangannya merah. Ini disebut dengan aturan pasangan basa. Ya, basa nitrogen pada DNA selalu berpasangan, di mana adenin akan selalu berpasangan dengan timin dan sitosin berpasangan dengan guanin. Untuk polimase, ada DNA polimerase, dan juga ligase. Nah, bagian DNA yang akan dibaca kan letaknya di bagian dalam toh. Karena dia letaknya di bagian dalam, maka dia harus dibuka dulu. Bagian DNA yang mau dibuka ini namanya adalah replication fork. Ya, jadi garpu replikasi, karena bentuknya kan jadi kayak garpu seperti ini ya. Dibuka dulu replication fork-nya. Nah, pembukaan double helix ini Anda lihat gambarnya ya yang saya tunjuk. Pembukaan untai ganda DNA ini dilakukan oleh helikase. Jadi helikase adalah enzim yang berfungsi membuka untai ganda DNA.
Setelah helikase membuka untai ganda DNA, selanjutnya enzim yang kedua yang disebut dengan primase, ya ini di sini ada primase, itu akan melakukan pembentukan primer. Primer adalah bagian awal di mana proses perpanjangan DNA akan terjadi. Ya, setelah primasenya nempel untuk membentuk primer, DNA ini akan di-copy. Anda bisa lihat ini ya, di gambarnya. Oke, ini bagian DNA yang lama, yang ini yang baru, yang bawahnya. Terjadi proses pemanjangan DNA yang baru. Sebentar ya. Oke. Ya, jadi Anda bisa lihat yang ini adalah untai lama, sementara yang bagian bawahnya adalah untai baru. Nah, untai barunya ini ada dua jenisnya, ada leading strand, ada lagging strand. Leading strand adalah untai yang diperpanjang terus-menerus karena DNA polimerase hanya bisa memanjangkan dari 3 aksen ke 5 aksen. Sementara untai lawannya itu disebut lagging strand karena dia diperpanjang sepatah-patahnya pendek-pendek. Nah, lagging strand akan menghasilkan fragmen-fragmen, potongan-potongan. Yang potongan ini kita sebut dengan ini ya. Yang potongan ini kita sebut dengan fragmen Okazaki. Fragmen Okazaki akan saling digabungkan dengan fragmen yang lain dengan menggunakan ligase. Jadi ada 4 enzim utama, ada helikase, primase, DNA polimerase, dan juga ligase. Anda perlu ingat masing-masing fungsinya, ya. Nah, ini adalah bagaimana untai DNA dipanjangkan, ya. Ini adalah untuk cetakannya, ini adalah anaknya, ini kita sebut dengan antiparalel karena Anda bisa lihat ini 5 aksen, ini ujung 3 aksen, ini ujung 3 aksen, 5 aksen. Namanya 5 aksen dari mana? Yang di sini, yang paling luar itu adalah atom karbon nomor 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti di kimia dasar Anda akan mempelajari bagaimana metode penomoran ini, tetapi mungkin untuk saat ini Anda terima saja ya kalau ini namanya adalah 5 aksen. Yang ini namanya adalah ujung 3 aksen. Kemudian RNA. Nah, RNA ini kan tadi mirip dengan DNA, tetapi ada perbedaannya. Mulai dari gulanya, strukturnya, basa nitrogennya, dan juga fungsinya. Nah, RNA DNA biasanya ditemukan dalam nukleus, sedangkan RNA itu banyak ditemukan dalam sitoplasma, khususnya pada bagian ribosom, dan sebagian kecil ada pada nukleus atau nukleolus. Ya, informasi dari DNA kenapa perlu diterjemahkan ke RNA? Yang pertama alasannya agar DNA-nya tidak mudah mengalami kerusakan. Kalau DNA-nya terlalu sering dibaca, nanti DNA-nya mudah berubah. Kalau DNA-nya mudah berubah, maka
maka mudah terjadi mutasi. Kalau terjadi mutasi akan muncul penyakit, sehingga DNA-nya harus disimpan nih, dilindungi. Yang kedua, untuk memperkuat sinyal atau amplifikasi. Ya toh. Setiap satu sel hanya punya satu set DNA. Padahal pada satu waktu sel itu bisa menjalankan fungsi yang bersinambungan. Jadi dalam satu waktu sel itu harus menghasilkan molekul A, B, C. Kalau itu semua diambil dari DNA, akan lambat prosesnya. Oleh karena itu DNA-nya itu banyak dikopi supaya bisa menghasilkan banyak molekul pada satu waktu. Itu alasannya kenapa DNA kok secara alami harus dirubah dulu menjadi RNA baru bisa berfungsi. Nanti informasi dalam RNA itu kan informasinya saja. Dia belum fungsional, dia tidak bisa berfungsi. Untuk berfungsi RNA-nya harus diterjemahkan dulu menjadi protein. Nah, sehingga pada masing-masing sel jumlah DNA itu akan selalu sama karena setiap sel hanya mengandung satu pasang nukleotida. Sementara pada RNA maka jumlahnya akan berubah-ubah tergantung jenis selnya dan tergantung pada aktivitas selnya. Ya, tetapi harus Anda ingat bahwa RNA itu tidak mengandung materi genetik, tidak mengandung informasi yang akan diteruskan pada keturunannya pada organisme tingkat tinggi. Tetapi pada beberapa organisme seperti virus itu materi genetiknya memang RNA, seperti HIV, kemudian COVID, influenza, itu kan materi genetiknya memang RNA, sehingga pada virus RNA bisa berfungsi membawa informasi kehidupan. Tetapi pada manusia RNA tidak meneruskan informasi dari induk kepada keturunan. Nah, ini adalah contoh virus yang dia materi genetiknya berupa RNA. Ada coronavirus. Nah, apakah coronavirus ini hanya terkait dengan COVID? Jawabannya tidak, karena influenza, yang flu burung, flu babi, dan semuanya itu juga masuknya dalam coronavirus. Ya, itu salah satu contohnya. Nah, gambar ini sebetulnya menunjukkan kepada Anda yang ingin saya tunjukkan, memang di dalam sel itu RNA-nya selalu single helix. Single helix itu satu untai, ya, satu untai. Tetapi satu untai ini kadang dia bisa terpilih dengan dirinya sendiri, sehingga dia bisa punya struktur helix juga. Tetapi bedanya kalau DNA itu selalu double helix yang terdiri atas dua untai, kalau RNA itu kadang single helix yang dia bisa membentuk helix dengan dirinya sendiri, ya. Meskipun nanti meskipun nanti Anda misalkan mencari literatur dalam Google atau publikasi yang lain, kok lihat loh, kata Bulia dulu RNA itu selalu sendiri. Kok ini gambarnya dia bisa membentuk helix? Nah, kuncinya ada pada satu atau dua untai, karena RNA hanya satu untai. Helix yang terbentuk hanya dengan dirinya sendiri. Nah, RNA punya struktur pita tunggal yang bisa berpilih dan bisa tidak. Sama dengan DNA, RNA ini juga disebut dengan polinukleotida, tetapi bedanya dia juga bisa disebut dengan ribonukleotida. Sama dengan DNA, dia memiliki 3 komponen utama, yaitu basa nitrogen. Kalau gulanya ribosa, kalau DNA tadi adalah deoksiribosa, dan juga gugus fosfat. Gugus fosfat akan selalu berikatan dengan atom karbon gula pentosa nomor 5 pada bagian atas yang pertama dan atom karbon nomor 3 pada bagian yang selanjutnya, sehingga memberikan istilah untai DNA 3 aksen dan 5 aksen. Sama dengan DNA, RNA punya 2 basa utama, yaitu basa pirimidin dan purin. Nah, basa pirimidin ini terdiri atas sitosin dan urasil, sementara basa purin itu terdiri atas adenin dan guanin. Secara struktur, urasil ini mirip dengan timin pada DNA.
Perbedaannya dengan DNA, berat molekulnya ini kalau RNA lebih ringan ya. Berat molekulnya antara 25.000 hingga jutaan. RNA rantainya bisa berupa polinukleotida tunggal yang bisa terlipat dengan dirinya sendiri. Nah, ikatan antara basa nitrogen dengan gula ribosa ini membentuk ribonukleosida atau kita sebut juga dengan nukleosida. Jadi kalau Anda lihat lagi, tadi DNA, RNA itu polimer. Monomernya disebut nukleotida. Nukleotida punya gugus gula, fosfat, dan basa nitrogen. Nukleotida yang kehilangan fosfat kita sebut nukleosida. Gitu ya. Jadi di sini memang banyak sekali istilah dan mungkin Anda nanti fokuskan pembelajaran Anda pada istilah, mengenali istilah-istilah ini ya. Nah, tabel ini menampilkan perbedaan mendasar antara RNA dan DNA, di mana perbedaan dasarnya ada pada struktur gulanya, di mana RNA itu berupa ribosa, kalau DNA itu berupa deoksiribosa, kemudian basa nitrogennya, di mana RNA ini urasil dan DNA ini timin. Untuk strukturnya, RNA ini single helix, sementara DNA ini double helix. Dari letaknya, RNA ini terdapat di nukleus dan sitoplasma serta ribosom, sementara DNA hanya terdapat di nukleus saja. Dan masih dari strukturnya, kalau RNA ini lebih pendek rantainya dibandingkan dengan DNA. Kalau DNA di dalam sel itu hanya ada satu jenis saja yang fungsinya untuk menyimpan informasi, sementara pada RNA itu bisa terbentuk beberapa jenis RNA untuk fungsi yang berbeda. Nah, perbedaan fungsi ini tidak hanya perbedaan pada strukturnya, tetapi juga perbedaan pada fungsinya. 3 mRNA yang utama adalah M, R, dan T. Ya, M itu untuk messenger, R itu untuk ribosom, T itu untuk transfer RNA. mRNA itu disebut juga dengan messenger RNA, fungsinya message ya, message artinya pembawa pesan. RNA ini fungsinya betul-betul hanya menyimpan pesan dari DNA. Dia merupakan hasil penerjemahan langsung dari DNA, informasinya diterjemahkan ke dalam DNA. Nah, untuk mRNA ini memang dia menerjemahkan dari DNA, tetapi pada proses penerjemahannya terjadi proses pengolahan dulu. 3 proses pengolahan atau pematangan mRNA ini bisa Anda lihat pada gambar ini. Coba Anda perhatikan ya. Pada gambar ini ada bagian dari RNA yang dibuang, ya toh. Bagian yang dibuang ini namanya adalah intron. Bagian yang dipertahankan ini namanya adalah ekson. Nih. Intron adalah bagian yang tidak mengandung informasi. Ekson adalah bagian yang mengandung informasi. Kemudian pada ujung 5 aksen ini ada G. Pada bagian 3 aksen ini ada A. G ini kita sebut dengan cap guanin yang fungsinya melindungi RNA dari degradasi. Poli A yang jumlahnya banyak, poli A ini berfungsi untuk mentransport atau mengirimkan RNA dari nukleus ke sitoplasma. Kemudian ada tRNA atau transfer RNA, ini namanya kan transfer, berarti dia membawa sesuatu. Apa yang dia bawa adalah asam amino. Karena tRNA ini membawa asam amino, maka tRNA ini adalah RNA yang berperan dalam proses translasi. Nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ini yang saya sebutkan tadi. Meskipun RNA itu bisa membentuk helix, ini kan bentuknya mirip helix DNA, tetapi bedanya dia hanya membentuk helix dengan dirinya sendiri. Beda dengan DNA tadi, karena dia ada 2 untai yang berbeda. Kemudian ada R
RNA, R ini adalah ribosom. Jadi kalau dilihat dari namanya, RNA ini adalah RNA yang menyusun ribosom. Ribosom Anda ingat kembali pada pertemuan sebelumnya, merupakan organel yang berfungsi untuk membentuk protein. Ya, ribosom ada subunit besar dan ada subunit kecil, di mana dia punya 3 daerah utama, yaitu eksit, peptidil, dan aseptor, yang nanti ketiganya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ya, jadi hari ini Anda sudah belajar terkait dengan DNA dan RNA lebih dekat. Molekul apa saja yang menyusun DNA dan RNA, kemudian apa perbedaan DNA dan RNA, apa fungsinya RNA, dan pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas mengenai proses transkripsi dan juga translasi. Tadi pada hari ini kita masih bahas hanya terbatas pada replikasi atau proses penggandaan DNA. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan untuk siang ini. Untuk presensinya nanti Anda bisa menghubungi PJMK. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, silahkan. Kalau nanti ternyata muncul pertanyaan setelah kuliahnya saya tutup, juga silahkan Anda bisa kumpulkan melalui grup ya. Wis awan-awan yuk ngantuk-ngantuk, bahasanya istilahnya banyak sekali. Jadi nanti bisa kerjasama lah antara Anda semua di sini nanti membuat daftar istilah dalam biomol yang bagian yang saya ajarkan, karena kan nanti saya soalnya kan pilihan ganda, jadi pasti kebanyakan menanyakan arti istilah-istilah. Ya, terima kasih semuanya untuk waktunya. Semoga sehat selalu. Mudah-mudahan pekan depan kita bisa ketemu untuk kuliah secara luring ya. Kuliahnya saya tutup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.